Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin berpresentasi mengenai teori belajar kognitivisme menurut Robert Mills Gagné. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Kelompok 8 terdiri dari 4 orang. Pertama, ada Helena Rahmadiani. Kedua, saya sendiri Zaki Ahmad Naupal. Ketiga, ada Santi Rahmawati. Keempat, Neti Herdianti. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Kedua, dilanjutkan oleh Santi Rahmawati. Ketiga, akan dilanjutkan oleh Helena Rahmadiani. Dan yang terakhir, akan dibacakan oleh Neti Herdianti. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan, yaitu mengenai konsep teori belajar kognitivisme menurut Gagné. Teman-teman, ada berbagai klasifikasi teori belajar sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Salah satunya adalah teori belajar kognitif. Dari sekian banyak tokoh yang mengemukakan tentang teori belajar kognitif, salah satunya adalah Robert Mills Gagné. Nah, Gagné berpendapat bahwa belajar itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan menjadi apa ia nantinya. Lalu, teori belajar Robert Mills Gagné merupakan perpaduan yang seimbang antara teori behaviorisme dan teori kognitivisme yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi menurut Ratumanan tahun 2004. Pada teori pemrosesan informasi timbul adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal individu. Kondisi internal sebagai keadaan diri individu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil belajar, dan proses kognitif yang terjadi dalam diri individu, sedangkan kondisi eksternal sebagai rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi individu dalam pembelajaran. Kondisi eksternal ini disebut 9 langkah pembelajaran yang sesuai dengan teori Gagné. Materi selanjutnya yaitu 8 fase learning X menurut penjelasan Gagné. Yang pertama, fase motivasi, kemudian fase pengenalan, fase perolehan, fase retensi, dan fase pemanggilan, fase generalisasi, dan fase penampilan. Dan yang terakhir yaitu fase umpan balik. Kemudian, prinsip-prinsip dalam pembelajaran dari Robert Mills Gagné, yaitu perhatian minat motivasi belajar siswa, keterlibatan dan keaktifan langsung siswa dalam pembelajaran, serta mengulang atau mempelajari pelajaran yang lalu. Menghadapi tantangan dan semangat dalam belajar, kemudian memberikan timbal balik dan melakukan penguatan belajar, dan adanya perbedaan dalam perilaku belajar siswa. Lalu, aplikasi teori Gagné dalam pembelajaran yaitu dapat dikemukakan menurut Gagné bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Komponen-komponen dalam proses belajar menurut Gagné dapat digambarkan sebagai S dan R. S adalah situasi yang memberi stimulus, dan R adalah respon atau stimulus itu. Sedangkan garis di antaranya adalah hubungan di antara stimulus dan respon yang terjadi dalam diri seseorang yang tidak dapat kita amati.
yang bertalian dengan sistem alat saraf di mana terjadi transformasi perangsang yang diterima melalui alat indera. Stimulus ini merupakan input yang berada di luar tujuh individu dan respon adalah outputnya, yang juga berada di luar individu sebagai hasil belajar yang dapat diamati. Robert M. Gagne membedakan pola-pola belajar siswa ke 8 tipe belajar dengan tipe belajar yang rendah merupakan prasyarat bagi lainnya yang lebih tinggi hierarkinya. Belajar isyarat atau signal learning, rantai atau rangkaian hal atau chaining, belajar diskriminasi atau discrimination learning, belajar konsep atau concept learning, belajar aturan atau rule learning, pemecahan masalah atau problem solving. C. Implementasi pembelajaran matematika SD berdasarkan teori Gagne. Memperoleh perhatian. Kegiatan ini merupakan proses guru dalam memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa mempelajari materi tersebut itu penting. Hal ini bisa dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan ringan seputar materi yang akan disajikan. Memberikan informasi tujuan. Pembelajaran dalam hal ini, guru harus mengupayakan untuk memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran, sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajarinya. Ini sangat penting dilakukan agar siswa lebih termotivasi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Merangsang siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Upaya merangsang siswa dalam mengingat materi yang lalu bisa dilakukan dengan cara bertanya tentang materi yang telah diajarkan. Menyajikan stimulus. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Memberikan bimbingan kepada siswa. Seyogianya, guru harus membimbing siswa dalam proses belajarnya, sehingga siswa dapat terarah dalam pembelajarannya. Memancing kinerja. Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari itu. Memberikan balikan. Memberikan feedback atau balikan dengan memberitahukan kepada murid apakah hasil belajarnya benar atau tidak. Menilai hasil belajar. Menilai hasil-hasil belajar dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah ia telah benar menguasai bahan pelajaran itu dengan memberikan beberapa soal. Mengusahakan transfer. Mengusahakan transfer dengan memberikan contoh-contoh tambahan untuk menggeneralisasi apa yang telah dipelajari itu, sehingga ia dapat menggunakannya dalam situasi lain. Kelebihan teori Gagne. Yang pertama, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Yang kedua, memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dan yang terakhir, dapat dikendalikan. Adapun kekurangan teori Gagne, yang pertama, sebagian besar pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek kognitif atau intelektualnya saja, dan yang berkembang hanya otak belahan kiri. Yang kedua, siswa pemikirannya konvensional, pikiran yang berasaskan pendapat-pendapat lama yang telah kukuh dan diterima ramai sebelum ini. Yang ketiga, guru kurang membantu siswa. Apabila guru kurang memahami teori belajar yang berbeda pada masing-masing siswa, menemukan keinginan belajar dan kurang mendukung siswa mencapai apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, keadaan lingkungan yang kurang kondusif. Minimnya fasilitas dan pengetahuan lingkungan masyarakat atau orang tua tentang teori belajar neuroscience. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mari kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.